Teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan pada video saya kali ini saya ingin mengajarkan tentang bagaimana sih cara time management ya. Time management itu sesuatu ilmu yang sangat berguna untuk setiap orang. Apakah Anda pelajar, pengusaha politikus ya kan, ibu rumah tangga semua ya. Saya rasa Anda setuju kan kalau time management itu, manajemen waktu itu sangat-sangat penting ya. Kalau Anda mau sukses dalam hidup itu Anda perlu a little bit of time management ya kan. Nah, saya nggak akan bicara soal terlalu baku ya, karena memang time management itu sudah banyak teorinya, sudah banyak kata-kata manisnya segala macam. Tapi intinya adalah sebagai manusia sangat-sangat sulit untuk kita bisa disiplin soal waktu. Nah, jadi tips saya kali ini sangat-sangat down to earth ya, sangat-sangat basic aja gitu loh. Saya tidak bisa bilang saya akan ajarkan Anda time management seperti layaknya seorang militer yang bisa bikin Anda termotivasi untuk belajar 3 jam sehari. Ya itu enggak, saya nggak akan muluk-muluk seperti itu karena itu tidak akan pernah terjadi, ya kan? Kita kan sering gitu kan punya resolusi nanti tahun baru nanti saya akan 3 jam setiap hari olahraga segala macam, saya akan diet, saya akan segala macam, tapi hasilnya tetap saja yang namanya malas akhirnya menang. Nah, saya bagikan saja bagaimana tips time management ala saya. Oke. Yang pertama, ya kan, kita harus yang paling penting itu kita harus realistis. Saya kalau bilang saya mau workout, saya tidak akan bilang saya mau latihan, saya mau nge-gym tiap hari 2 jam. Karena apa? Karena saya tahu itu mustahil. Saya tahu saya bukan orang yang punya will seperti baja yang tidak rutin disiplin time management tiap hari jam 9 sampai jam 11 saya olahraga. Saya bukan orang seperti itu. Saya juga orang lemah yang punya keinginan, yang punya rasa malas, ya kan. Makanya kalau mau time management pertama-tama Anda harus realistik, ya kan, bikin. Oke, sekarang saya kasih contoh ya. Time management saya adalah saya bangun jam 7 pagi. Jam 7 saya main game ya kan sampai jam 8. Jam 8 tuh saya bikin kopi, saya mulai baca berita, saya mulai cek posisi saham saya mulai siap-siap, nanti jam 9 kurang 15 menit gitu saya mulai mandi segala macam. Setelah saya melihat saham buka, saya pergi kantor ya. Jadi itu rutinitas saya biasanya. Nah, itu realistis nggak? Realistis. Kenapa? Karena kalau saya workout 15 menit saja, ya kan, ya dipaksain lah. Saya tidak bilang saya enjoy latihan, namanya juga demi kesehatan ya, bukan karena saya enjoy. Tapi kalau 15 menit itu kan realistis di pagi hari sembari nunggu saham buka, saya ambil waktu 10 menit, 15 menit, saya senam-senam sedikit, nah itu kan oke. Nah begitu juga nanti dengan masuk kantor ya. Saya masuk kantor itu, kita itu nggak ada lah yang benar-benar istilahnya bisa disiplin waktu 1 hari kerja 8 jam, ya kan. Ya kita ngaku aja gitu kan. Masuk kantor juga pasti kita bikin kopi dulu, segala macam dulu, baca-baca berita dulu, ngobrol dulu sama teman kantor segala macam. It's okay, itu manusiawi. Saya sebagai bos, saya sebagai pegawai, saya sebagai manajer, saya pun juga manusiawi lah. Saya tidak expect pegawai saya untuk 8 jam nonstop kerja, ya kan. Itu sangat-sangat mustahil juga. Tapi time management itu apa? Nah sekali lagi balik lagi ke nomor 1 tadi. Kita harus realistis, kita juga harus disiplin. Saya bilang oke, kalau saya datang ke kantor, setengah jam saya pertama itu adalah saya akan bicara dengan staff saya dulu. Oke, ada laporan apa yang penting hari ini? Ada masalah apa hari ini? Ya kan, saya ngecek order sudah sampai mana, produksi sudah sampai mana, segala macam. Kalau misalnya semuanya sudah oke, tidak ada masalah yang perlu saya handle segera, tidak ada krisis, oke, semua udah on target. Nah, saya masuk ke kantor, saya mulailah bikin kopi, nyalain komputer, bebersih meja, ya kan, saya cek schedule saya hari ini, segala macam. Ya kalau nggak ada masalah, sudah berjalan dengan lancar, ya jam 11 nanti saya pergi makan siang. Nanti makan siang biasanya saya jadwalkan, misalnya saya mau ketemu klien, saya mau ketemu vendor, saya mau ketemu, atau misalkan mungkin saya mau pergi nonton, terserah saya gitu loh. Tapi time management ala saya adalah ya pertama realistis. Karena kalau nggak realistis percuma. Akhirnya hanya akan menjadi resolusi tahun baru yang biasanya tidak akan pernah diberesin. Nah, jadi hari-hari saya itu saya bagi per blok. Oke, misalnya jam 8 sampai 9, jam 9 sampai 11, jam 11 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 1. Jadi kalau misalkan ada masalah, misalnya saya ada janji nih, saya janji ketemu orang. Oke, saya masukin di blok 2
Misalnya jam 2 sampai jam 1 sampai jam 2. Nah, saya mau makan siang sekalian. Ya sudah, saya undang dia makan siang, ya kita bicara. Nah, jadi time management itu bukan berarti Anda itu muluk-muluk. Anda cukup lakukan hal yang sederhana. Misalnya, oke, saya dan ya misalnya saya cuma punya waktu 1 jam untuk, ya kalau 1 jam itu misalnya saya mau baca koran. Ya baca koran lah dengan tenang gitu loh. Jadi jangan pas baca koran Anda, oh iya saya lupa, saya harus cek ini itu. Jadi akhirnya jam baca koran Anda buat ngecek, jam ngecek Anda buat baca koran. Nah, itu yang sangat-sangat akhirnya campur aduk. Jadi kalau misalkan prioritas Anda sudah benar, oke, sorry ya. Yang pertama itu realistis. Kedua, prioritas dan jadi gini loh. Saya harus prioritaskan dulu ya kan. Kalau saya masuk kantor, apa yang paling penting hari itu? Jadi jangan sampai saya bikin kopi dulu, ya, misalnya saya bikin kantor. Saya nggak mau tahu, pokoknya kamu jangan laporan, saya mau ngopi dulu. Saya baru datang nih ya. Memang nggak salah, banyak orang yang mentalnya kayak gitu. Saya baru datang, jangan cari saya dulu, tunggu sebentar, kasih saya nafas dulu. Itu salah nggak? Nggak salah sebenarnya. Tapi kalau kamu pemilik usaha, itu salah. Kenapa? Karena yang paling penting itu adalah pagi hari. Jadi kalau pagi hari itu, di mana pegawai udah mulai pada kerja, mereka menemukan hambatan, itu yang harus diselesaikan. Jadi kalau bisa, kamu datang ke kantor, kamu bereskan dulu rapat harian, rapat 15 menit itu. Mungkin setengah jam, mungkin 15 menit, atau mungkin kalau misalkan toko kamu lancar, ya kamu datang 5 menit, kamu lihat, oh semuanya sudah tertata rapi, kita sudah ready for business, ya sudah, baru kamu mulai bikin kopi, beres-beres meja. Jadi prioritasnya itu yang mana duluan, ya kan? Nah, kalau misalkan nanti jam 1 sama jam 2, ada yang istilahnya rapat internal, ada yang harus ketemu klien. Jadi kalau kamu disuruh pilih, prioritaskanlah klien, karena rapat internal kan perusahaan punya saya. Saya mau pindahkan ke jam 10 kek, jam 11 kek, jam 12 kek, suka-suka saya. Tapi klien itu kan udah bagus dia mau ketemu, jangan dirubah-rubah sampai dia sendiri juga akhirnya batal ketemu, kita kehilangan peluang bisnis yang besar. Kenapa? Karena kita tidak bisa time management. Oke. Nah, jadi kalau Anda bukan orang yang punya keinginan strong will, ya Anda harus pintar-pintar memanage waktu Anda. Ya kan? Jadi kalau misalkan saya ngerti, saya nggak akan bisa kerja 8 jam sehari. Saya selingkan gitu loh waktu. Oke, saya kerja 3 jam, habis ketemu si A, ya makan siang. Nah, saya bisa ada setengah jam, saya mau ngopi, saya mau putar-putar di mall sebentar, ya boleh nggak? Boleh aja gitu kan. Yang penting jam 3, jam 4, saya sudah balik ke kantor, saya sudah mulai ritual mau pulang itu apa, ya masing-masing ada apa sih? Ada ritualnya masing-masing. Ada yang udah mulai tutup buku ya kalau orang kerja di bank, ada yang mulai hitungan. Kalau di toko mungkin ada yang sudah mulai stok opnam, ada yang mulai hitung pendapatan per hari, nah, itu macam-macam uniknya ya. Tapi biasanya itu jamnya itu sudah disiapkan jam berapa sampai jam berapa. Nah, biasanya saya kalau pulang jam 5, jadi setengah 5 itu semuanya sudah beres, setengah jam terakhir ya saya benar-benar cuma matiin komputer. Ya kan, periksa HP udah dibawa belum, segala macam, bekal makanan saya bawa pulang segala macam, ya saya pulang, ya kan. Nanti nyampe rumah juga begitu, saya nyampe rumah jam 6 sampai jam 7 itu saya ada acara saya sendiri misalnya. Oh, saya mau nonton, saya mau baca main game, atau misalkan saya mau jalan sore atau gimana. Itu terserah, jam 7 sampai jam 8 saya makan. Nah, begitu juga dengan malamnya, ya kan. Nah, ini kan kalau misalkan Anda orang normal, ya kan. Tapi yang ketiga ini Anda harus sesuaikan dengan kemampuan Anda. Anda harus sesuaikan dengan, jadi ke-1 itu harus realistis, kedua itu prioritas, dan ketiga itu Anda harus sesuaikan dengan kemampuan Anda. Misalkan saya adalah orang yang sebenarnya otak saya lebih segar tuh kalau malam hari. Saya lebih suka bekerja di malam hari. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau memang itu yang terjadi, Anda luangkan waktu Anda tidur sedikit lebih malam, tapi bangun sedikit lebih siang. Atau kalau misalkan Anda adalah seorang yang sibuk, yang istilahnya dibutuhkan di kantor di pagi hari, ya udah, jangan maksakan harus ke kantor jam 9. Kalau perlu Anda tidur jam 10, bangun jam 5, ke kantor jam 7. Karena jadi gini loh. Kita sudah bukan anak SD lagi, kita bukan anak SMP lagi ya. Kita itu tidak terikat oleh kita harus sekolah jam 7 harus ada di kantor. Kalau Anda adalah pemilik bisnis, Anda gunakan waktu Anda itu dengan efisien. Kalau misalkan sibuknya perusahaan Anda itu jam 7 pagi, ya sudah datang jam 7 pagi. Biar nggak capek nanti jam 3 sore sudah pulang.
Ya kan? Yang penting adalah Anda datang di saat mereka butuh. Jangan Anda datangnya pada saat 2 jam. Misalnya gini loh. Misalnya saya kalau buka usaha ya. Jam 7 pegawai saya masuk. Jam 7 mereka udah mulai kerjakan order hari itu. Nah saat itu nanti mesin rusak. Orderan ini nyangkut. Nah biasanya semua masalah itu ada di pagi hari. Kenapa? Karena disitulah pegawai saya juga baru ketemu masalah ini. Jadi mereka itu butuh saya di pagi hari. Di sore hari mah udah santai. Semua masalah sudah beres, di sore hari itu cuma tinggal nerusin aja. Nah kalau begini alangkah baiknya kalau saya juga rubah cara hidup saya. Lebih baik saya bangun jam 5 pagi, tidur jam 9 malam. Toh itu juga lebih sehat untuk kesehatan ya kan. Daripada tidur jam 3 pagi, bangun jam 10 pagi. Ya kan. Nah kalau ini Anda lakukan, waktu main saya tidak terganggu. Ya kan? Saya cuma putar saja gitu loh. Jam kerja saya tetap 8 jam. Cuman tadinya jam 9 sampai jam 5, sekarang jam 7 sampai jam 3. Nah, udah gitu kelebihannya apa? Saya pergi kantor jam 6 di saat masih sepi, tidak macet. Jadi saya biasanya ke kantor jam 1,5 jam sampai kantor, sekarang cuma 40 menit misalnya. Karena kenapa? Jam 6, orang-orang belum keluar. Jam 3 juga begitu. Orang lain masih kerja, saya sudah nyelonong pulang gitu kan. Ya, jadi tidak ada yang dirugikan di sini. Waktu kerja saya tetap 8 jam, tapi lebih efisien. Nah, jadi gini, dengan waktu yang sama Anda lebih efisien karena Anda datang di saat jam 7, di saat semua orang lagi itu, Anda pulang di saat semuanya sudah berjalan dengan lancar. Nah, pegawai juga sama seperti kita. Jam 3, jam 4 itu mereka otaknya sudah mikir tenggo. Ya, jadi jangan tersinggung kalau saya bilang gitu, saya juga pernah jadi pegawai. Nah, jadi biasanya jam 3, jam 4 itu pekerjaan itu kalau grafik itu mereka sudah mulai menurun, sudah mulai istilahnya cooling down, ya kan? Jadi kalau mereka sudah cooling down gitu ya sudah, biasanya tidak ada krisis. Jarang sekali terjadi krisis di sore hari. Biasanya krisis itu di pagi hari, di mana ada masalah kita harus cepat-cepat tackle supaya satu hari itu lancar. Nah, jadi kalau misalkan dibanding lembur, lebih baik Anda datang pagian. Ya tentu saja bisnis ini kan setiap bisnis itu unik ya. Saya sering bilang setiap bisnis itu unik. Kalau misalkan kamu buka kafe di mall, tentu kamu tidak bisa lakukan seperti yang saya lakukan karena pagi-pagi nggak ada tamu. Ya kan, justru di pagi-pagi itu santai, pegawai cuma bersih-bersih tempat kopi, bersih-bersih meja, hitung stok ya kan. Mereka ramenya justru di malam hari. Nah kalau misalkan ini yang terjadi ya Anda putar pagi-pagi, nggak usah datang paling pagi, datang siang-siang. Tapi pada saat rame Anda ada di sana, ada masalah apa Anda tackle langsung di lapangan ya. Jadi time management itu sebenarnya ya pintar-pintarnya kita aja ngakalin gimana dengan 8 jam kerja kita yang semaksimal mungkin, ya kan. Terus time management itu juga bisa dengan perencanaan trayek, misalnya. Misalnya, saya mau ketemu klien jam 10. Ya kan. Lokasinya di sini, kantor saya di sini, rumah saya di sini. Nah, kalau orang yang time managementnya bagus gitu kan, time managementnya bagus, saya akan pikir gitu loh, ngapain saya dari rumah jam 9 ke kantor cuma basahin pantat, duduk sebentar, lalu harus pergi ke tempat klien tersebut lagi. Lebih baik saya santai-santai di rumah, saya lakukan yang bisa saya kerjakan, saya tukar jamnya, saya langsung ketemu klien jam 10, baru saya ke kantor. Jadi saya nggak bolak-balik 2 kali, betul nggak? Jadi kita sebagai pengusaha, sebagai pekerja, ya kalau pekerja mungkin tidak bisa seenak jidat kamu ya, karena memang ada absensi yang harus kamu ikutin. Tapi biasanya manajer, supervisor yang bijak itu mereka akan memberikan keleluasaan untuk kepentingan seperti ini. Misalnya kamu ada kepentingan nih, kamu harus belanja, kamu harus kunjungan ke salah satu dari vendor kamu jam 3. Kasian kan kalau misalnya pegawai saya datang jam 3 ya, jam 4 sudah beres ketemunya, dia harus balik ke kantor hanya untuk absensi, nanti sampai kantor jam 5 kurang 10 menit dia harus udah langsung pulang lagi. Istilahnya, dan lagi bukan hanya masalah kasihan ya, tapi kan masalah sumber daya juga. Waktu terbuang, transport terbuang ya kan. Lebih baik apa? Oke, kalau gitu gini, kamu kunjungannya saya geser sampai jam 4. Jadi kamu jam 4 sampai sana, jam 5 kamu berkunjung. Nanti jam 5 kamu nggak usah balik kantor, kamu langsung pulang, ya kan? Ya, jadi hal-hal seperti ini yang kita sebagai supervisor, sebagai manajer, sebagai pimpinan, itu kita yang punya hak untuk mengatur. Pegawai kita nggak bisa ngatur kayak gitu, karena mereka itu kan ya nggak sopan lah. Misalnya, bos saya ngatur aja ya, saya maunya begini. Tapi intinya adalah satu, kalau apa yang Anda lakukan membuat perusahaan lebih efektif, kenapa tidak?
why not? Kalau misalkan apa yang Anda lakukan adalah baik untuk perusahaan dan memberikan keuntungan, memberikan efisiensi, kenapa tidak? Misalnya dulu saya kerja jam 9, tapi saya kena 3 in 1. Jadi saya langsung negosiasi sama bos saya waktu itu. Pak, boleh nggak Pak? Saya kalau misalnya saya masuk kantor tuh jam 7. Tapi saya pulang jam 3. Jadi pagi saya nggak kena 3 in 1, sore saya nggak kena 3 in 1. Untungnya buat perusahaan apa? Untungnya buat perusahaan adalah Anda bisa bilang sama klien Anda, kita jam 7 sudah buka. Tadinya jam 9 udah buka, tapi karena ada saya datang jam 7, dan beberapa teman saya ya, kita datang jam 7 kan enak gitu loh. Jadi perusahaan itu kerjanya yang tadinya 9 sampai 5 jadi jam 7 sampai jam 5. Ya kan? Nah, jadi kan ada 2 jam ekstra. Jadi untung-untung lah. Ya, jadi teman saya yang tidak mau ikutan yang 9 sampai 5 ya mereka cover 9 sampai 5, jam 3 sampai 5 itu mereka yang gantiin. Jam 7 sampai 9 ada saya gitu kan karena saya datang pagian. Dan buat saya juga waktu saya tidak terbuang. Saya cuma ngantor setengah jam udah nyampe, saya pulang setengah jam udah nyampe rumah. Kualitas hidup saya lebih kualitas hidup, pendapatan saya juga bertambah. Kenapa? Yang tadinya saya macet di jalan, yang tadi saya harus nunggu 3 in 1, akhirnya saya ngafe dulu lah, muter dulu, makan dulu, nongkrong dulu, segala macam. Sedangkan sekarang jam 3 saya enak. Orang lain jalan masih longgar, saya sudah pulang. Nah, jadi pengaturan-pengaturan seperti ini juga Anda harus think outside the box gitu loh. Bagaimana caranya supaya saya bisa tetap bekerja maksimal, efisien, 8 jam kerja tetap terjaga, tapi semuanya win-win gitu loh. Jadi jangan paksa orang ya untuk pokoknya kamu 9 sampai 5. Ya, kalau misalnya memang bisa ya bikin 2 shift ya 2 shift aja, yang 7 sampai 3, misalnya 9 sampai yang jam 12 sampai jam 7. Misalnya ada orang yang butuhnya datang jam 12. Pak, saya mau ngurus anak saya dulu, saya mesti ngantar anak sekolah, saya mesti beres-beres dulu, saya mesti ngantar ibu saya segala macam. Boleh nggak Pak saya masuknya jam 12? Oke, boleh, tapi kamu pulang jam 8. Ya, ada aja yang mau, ada aja yang butuh ya kan. Nah, jadi kalau misalkan begitu pekerja kantor Anda buka dari jam 7 sampai jam 8 malam. Itu artinya apa? 1,5 shift, padahal gaji yang Anda bayarkan kan sama aja, cuman dirotasi saja pegawainya. Itu akan menguntungkan perusahaan Anda juga. Dan menguntungkan buat si pegawai. Akhirnya kalau misalkan dia punya kebutuhan seperti itu, dan dia dipaksa untuk datang jam 9. Akhirnya anaknya nggak keantar, suaminya nggak keurus, segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya dia resign. Yang rugi siapa? Yang rugi kita juga. Ya selama dalam batas-batas kewajaran lah ya. Kalau misalkan dia bilang, kamu buka kantor pajak misalnya, oh saya bisanya cuma datang jam 3 malam sampai jam 12 malam ya, tapi kan jam 6 kita udah tutup ya, kalau itu ya kita tidak bisa mengakomodasi. Nah, jadi time management itu ya seperti kata saya tadi itu sebenarnya nggak usah muluk-muluk, nggak usah bilang, wah saya harus disiplin tiap hari 3 jam, saya kerja nonstop, habis itu saya harus saya tutup buku, saya apapun juga saya nggak mau tahu lagi. Ya nggak boleh begitu gitu. Kita sebagai pebisnis, kita sebagai manajer, kita harus fleksibel gitu loh. Nah, setiap kejadian, setiap perusahaan, setiap polemik itu unik. Nah, jadi ada pegawai itu kan ada kebutuhannya masing-masing. Si bos juga ada kebutuhannya masing-masing. Ada bos yang suka bangun pagi, ada bos yang tidak keberatan lembur. Ada bos yang pokoknya saya nggak mau tahu, saya orangnya disiplin 9 sampai 5, di luar itu jangan cari saya. Nah, itu terserah Anda. Kalau Anda sudah jadi bos ya terserah Anda. Tapi bukan berarti Anda tidak mau tahu dengan perusahaan Anda, ya Anda harus disiplin. Kalau misalkan memang kamu early bird yang suka datang pagi, bangun pagi, pulang pagi, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kamu tukang orang yang late starter, istilahnya saya pagi saya mau nge-gym dulu, saya makan dulu, saya jam 12 baru nyampe kantor, tapi habis itu saya fokus sampai jam 9 malam, saya nggak masalah. Terserah perusahaan punya Anda ya. Tapi maksudnya yaitu, perhatikan kebutuhan perusahaan Anda, perhatikan gaya hidup Anda, perhatikan juga Anda orangnya kayak gimana. Berusahalah untuk mencari solusi yang mengakomodasi semuanya. Jadi jangan disengaja dibentrokin gitu. Jangan paksa pegawai datang di saat mereka itu tidak efisien. Jangan paksa mereka harus pulang jam segitu padahal ada solusi yang lebih baik. Nah, jadi pinter-pinternya Anda lah bagaimana time management. Ya, saya nggak mau panjang lebar lagi. Intinya, kalau kita duduk, ya kita melihat apa yang terjadi dengan perusahaan kita, apa yang terjadi dengan hidup kita, ya akan ada banyak hal yang bisa kita improve. Ya kan, misalnya, aduh badan saya sakit-sakitan nih, saya ya rubah gitu loh, jangan tidur malam, tapi bangunlah lebih pagi. Misalnya saya suka main game. Kalau dulu saya main game bisa sampai jam 1 malam, sampai setengah 2 malam. Sekarang saya rubah, saya jam 10 aja saya sudah matikan komputer, saya udah berusaha tidur.
Nggak apa-apa bangun jam 5, nah jam 5 saya main. Bukan berarti saya nggak boleh main, bukan berarti gimana, cuman jamnya saja saya puter gitu loh. Jadi kehidupan saya lebih bisa ditata, ya kan. Kita itu intrinsically banyak orang Indonesia itu memang malas. Nah, jadi gimana supaya kita bisa tetap have fun, kita bisa tetap ada waktu bersosialisasi, kita tetap ada waktu untuk ngurus anak, ngurus istri, kita tetap ada waktu untuk nonton. Gimana caranya? Ya itu pinter-pinternya kita. Jadi kita harus bijaksana ya, bukan berarti kita harus kerja keras. Bukan berarti kita kerja harus 12 jam sehari, enggak. Tapi bagaimana caranya supaya kita mengefisiensikan. Yang bisa kita double. Yang sebenarnya tidak perlu kita buang. Yang misalnya mepet-mepet, lebih efisien, bisa kita geser. Oke, nah sekian saja video saya. Semoga membantu ya bagaimana Anda time management ala saya. Jadi kesatu jangan terlalu muluk, realistis saja. Kedua, prioritas yang memang harus penting, nggak boleh ngalah, ya kita kerjakan. Yang bisa ngalah, nah ketiga itu fleksibilitas. Jadi kadang-kadang kita harus fleksibel dalam mengurus waktu kita gitu loh. Bukan berarti kita harus disiplin kuno ala militer, jam segini pokoknya segini. Enggak. Tapi kita harus bijaksana, ya kan. Dan yang pasti keempat adalah jadikan ini suatu habit. Ya, kalau memang udah biasaan itu enak. Jadi jangan mau-maunya, saya emang nggak mau tahu, saya bangunnya jam 1, terserah gua, aku bakal aing we-nya, jangan begitu juga. Karena kita punya kewajiban terhadap bos kita. Kita punya kewajiban terhadap diri kita sendiri, kita punya kewajiban terhadap klien kita, terhadap konsumen kita. Jangan sampai orang cari kita, oh kita belum bangun. Jangan sampai kita jam 11, buyer sudah nyari saya belum bangun. Nah itu sangat-sangat jelek sekali, ya. Nah, jadi tapi kalau misalnya buyer cari saya jam 9 malam, saya nggak jawab, ya itu buyer tidak bisa menyalahkan karena memang sudah di atas jam kerja, ya kan. Tapi kalau jam 9 pagi, jam 11 pagi, jam 11 pagi itu siang-siang orang lagi penting-pentingnya cari saya nggak ada karena saya orang yang malas bangun pagi, ya itu tanggung jawab saya nggak bisa lari gitu ya. Jadi makanya itulah yang harus saya rubah. Kalau memang saya mau 8 jam main, terserah. Tapi waktunya tuh diputer. Jadi bijaksana, bukan berarti nggak boleh main, bukan berarti nggak boleh punya waktu istirahat, cuman diakalin lah. Jadi supaya time managementnya lebih, jadi semua orang win-win lah ya. Perusahaan kita win, kita dapat waktu kesehatan kita win, jam main saya tidak terganggu, ya kan, semua orang senang. Ya, jadi jangan ngatur sampai rugi sendiri. Kalau bisa ngatur semuanya kebagian kan enak gitu ya. Oke, terima kasih telah menonton. Ya, tolong di like and subscribe. Nanti pasti ada banyak lagi video-video saya yang lain. Oke, thank you.